Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Sri Story, pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang TKW Indonesia yang hidupnya berliku ketika merantau ke Arab? Ia bukan hanya menjadi istri simpanan seorang pria, melainkan sampai 3 pria sekaligus. Apa yang membuatnya rela menjalani hidup penuh rahasia itu? Dan perbuatan gilanya di kamar mandi akhirnya membuat semua orang terkejut. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari cerita nyata ini. Maya, seorang perempuan muda asal Jawa Tengah, berangkat ke Arab dengan niat tulus untuk memperbaiki nasib keluarga yang hidup sederhana di kampung. Latar belakang keluarganya tidak jauh berbeda dengan banyak tenaga kerja wanita lainnya. Terbentur masalah ekonomi, penghasilan yang pas-pasan, dan impian untuk memberi kehidupan yang lebih layak bagi orang tuanya serta menyekolahkan adik-adiknya. Dari sinilah awal perjalanan itu dimulai. Ia meninggalkan rumah kecil yang sudah usang dimakan usia, membawa 2 orang tua, dan keyakinan bahwa di negeri orang akan ada secercah harapan yang bisa ia perjuangkan. Sesampainya di tanah Arab, Maya langsung dihadapkan dengan kenyataan pahit yang jauh berbeda dari bayangan semula. Pekerjaan yang ia jalani di rumah majikan terasa berat, jam kerjanya panjang, dan tuntutan yang seakan tidak ada habisnya. Rumah megah tempat ia bekerja penuh dengan aturan yang ketat. Setiap kesalahan kecil bisa menimbulkan kemarahan. Namun, Maya memilih bertahan. Baginya, air mata dan rasa sakit bukanlah alasan untuk pulang. Karena ia sadar perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang keluarga yang menaruh harapan besar di pundaknya. Hari-hari panjang di rumah majikan membuat Maya sering merasa kesepian. Ia jauh dari sanak saudara, tidak ada teman berbagi cerita, dan bahasa yang berbeda membuatnya sulit berkomunikasi. Kesepian itu semakin terasa ketika malam tiba. Sementara orang lain bisa berkumpul bersama keluarga, Maya hanya bisa memandang langit dari balik jendela besar rumah majikan, berandai-andai seandainya bisa kembali ke kampung halaman. Namun di balik sepi itulah keteguhan hatinya diuji. Ia berusaha menguatkan diri dengan mengingat tujuan awalnya berangkat ke negeri perantauan. Maya mulai terbiasa dengan ritme kerja di rumah besar itu, dari membersihkan ruangan yang luas hingga mengurus semua kebutuhan keluarga majikan. Tak jarang, ia harus bangun lebih awal dari fajar dan baru bisa beristirahat larut malam. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya terus bertahan dengan keyakinan bahwa setiap tetes keringat adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik. Walaupun kadang ada perlakuan kasar atau kata-kata tajam dari majikan, ia memilih menahan diri. Bagi Maya, diam adalah cara paling aman agar bisa bertahan di negeri orang. Namun, seiring waktu, sesuatu yang tidak biasa mulai muncul dalam kehidupannya di rumah itu. Ada sosok tamu yang kerap datang, seorang pria Arab dengan penampilan berwibawa, yang sering mengajaknya berbincang sekadar menanyakan kabar atau hal-hal kecil lainnya. Awalnya, Maya menganggap hal itu biasa saja, tetapi perlahan ia mulai merasa ada perhatian yang berbeda. Senyuman yang diberikan pria itu, tatapan matanya yang tajam namun hangat, membuat Maya berada dalam situasi yang membingungkan. Di satu sisi, ia hanya seorang pekerja biasa yang harus menjaga batas, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan perlakuan yang terasa istimewa tersebut. Maya tidak pernah menyangka bahwa langkah pertamanya sebagai TKW di Arab akan membuka pintu menuju jalan cerita yang jauh lebih rumit dari sekadar mencari nafkah. Dari titik inilah, kehidupannya yang awalnya hanya terikat pada pekerjaan rumah tangga mulai bergeser ke arah yang penuh rahasia dan risiko. Kesepian yang ia rasakan perlahan berubah menjadi rasa penasaran yang akan menyeretnya ke dalam kisah yang jauh dari dugaan. Kisah yang membuat hidupnya tidak lagi sama. Hari-hari Maya di rumah majikan mulai berjalan dengan pola yang monoton. Tetapi kehadiran seorang pria Arab yang kerap datang ke rumah itu secara perlahan mengubah suasana. Pria tersebut dikenal sebagai kerabat dekat majikan. Usianya sekitar 40-an, berpenampilan rapi, dengan sorot mata tajam dan sikap yang penuh percaya diri. Setiap kali berkunjung, ia selalu menyapa Maya dengan nada ramah, berbeda dari kebanyakan tamu lain yang sering mengabaikannya. Awalnya, Maya menganggapnya sekadar basa-basi, namun semakin lama perhatian itu terasa lebih intens dan berbeda.
Pria itu sering memanggil Maya ketika ia sedang sibuk di dapur atau membersihkan ruangan. Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti, "Sudah lama bekerja di sini?" Atau, "Apakah kamu betah tinggal di negeri ini?" menjadi awal percakapan yang terus berulang. Bagi Maya, percakapan itu terasa janggal, karena biasanya seorang pekerja sepertinya jarang mendapat perhatian lebih. Namun, ia berusaha menjawab dengan sopan, menjaga jarak, dan tetap bersikap profesional. Perhatian yang ditunjukkan pria Arab itu semakin meningkat dari hari ke hari. Ia kerap meninggalkan barang-barang kecil sebagai hadiah, seperti roti manis, parfum, atau sekadar uang saku dengan alasan, hadiah kecil karena sudah bekerja keras. Maya awalnya menolak, namun pria itu selalu memaksa dengan cara halus. Perlahan, Maya mulai menerima pemberian tersebut, walau hatinya masih diliputi rasa ragu. Di balik sikap ramah itu, Maya merasakan ada maksud tersembunyi yang sulit ia abaikan. Situasi mulai berubah ketika suatu malam majikan Maya harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, meninggalkan rumah hanya bersama beberapa pelayan. Pada kesempatan itu, pria yang selama ini ramah datang lagi berkunjung. Tidak hanya sekadar menyapa, kali ini ia sengaja mencari kesempatan untuk berbicara lebih dekat dengan Maya. Kata-kata manis terlontar dari bibirnya, memuji kecantikan dan kelembutan Maya. Bagi seorang perempuan yang hidup di perantauan, jauh dari keluarga, dan sering diliputi rasa sepi, perhatian semacam itu terasa seperti angin segar. Maya yang awalnya berusaha menjaga jarak, mulai merasa bimbang. Pria itu tidak berhenti di situ. Ia mulai menawarkan kenyamanan lebih, menjanjikan kehidupan yang lebih baik jika Maya bersedia dekat dengannya. Baginya, Maya bukan hanya seorang pekerja, melainkan sosok istimewa yang membuatnya terpesona. Di hadapan godaan itu, Maya diliputi dilema besar. Ia tahu bahwa menerima tawaran tersebut berarti melangkah keluar dari batasan pekerjaannya, tetapi menolaknya berarti kehilangan kesempatan yang mungkin bisa mengubah nasib hidupnya. Malam itu menjadi awal sebuah keputusan besar. Maya, yang semula hanya berniat bekerja demi keluarga, perlahan terseret ke dalam hubungan rahasia. Ia menerima perhatian lebih dari pria tersebut, dan sejak saat itu, statusnya tidak lagi hanya sebagai pekerja rumah tangga, melainkan menjadi istri simpanan pertama seorang pria Arab kaya raya. Meski dalam hati Maya masih ada rasa takut dan bersalah, ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini dilakukan demi masa depan. Uang yang diberikan pria itu mulai ia tabung, dan ia mulai membayangkan bisa pulang ke kampung halaman dengan membawa sesuatu yang lebih dari sekadar hasil gaji bulanan. Namun, keputusan ini juga menjadi pintu masuk bagi konflik besar dalam hidupnya, yang tanpa ia sadari akan menyeretnya lebih jauh ke dalam lingkaran yang sulit dihentikan. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan sebagai istri simpanan pria Arab pertama, Maya mulai terbiasa dengan pola hidup baru. Ia tidak hanya mendapatkan kenyamanan materi, tetapi juga perhatian yang selama ini tidak pernah ia rasakan di negeri perantauan. Namun, kenyamanan itu ternyata hanya bersifat sementara. Kehidupan Maya kembali terusik ketika hadir sosok lain yang juga tertarik padanya. Pria kedua itu dikenal sebagai teman bisnis dekat dari pria pertama. Usianya lebih muda, sekitar pertengahan 30-an, dengan penampilan modern, selalu berpakaian rapi, dan memiliki gaya bicara yang lebih santai. Pertemuan awal mereka terjadi ketika Maya sedang menghidangkan minuman di ruang tamu. Pandangan mata pria itu seolah menilai lebih dari sekadar pelayan. Sejak pertemuan singkat tersebut, ia mulai menunjukkan ketertarikan. Beberapa kali, pria kedua itu sengaja datang ketika tahu Maya berada di rumah. Awalnya ia berusaha berbicara ringan, menanyakan kabar atau sekadar menggoda dengan kata-kata manis. Maya yang sudah memiliki rahasia dengan pria pertama mencoba mengabaikan, tetapi semakin lama godaan itu menjadi sulit ditolak. Pria ini memiliki cara yang berbeda. Ia tidak hanya memberi hadiah, melainkan juga menunjukkan sikap perhatian yang membuat Maya merasa istimewa. Situasi menjadi semakin rumit ketika pria kedua itu secara terang-terangan menyatakan keinginannya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya menyukai Maya dan ingin menjadikannya sebagai pendamping rahasia. Maya dilanda kebingungan besar. Menolak berarti harus jujur tentang statusnya sebagai simpanan pria pertama, namun menerima berarti menjerumuskan diri lebih jauh dalam hubungan yang penuh risiko.
Dalam tekanan batin itu, Maya memilih untuk diam. Ia tidak menolak, tetapi juga tidak secara langsung menerima. Namun, pria kedua tidak menyerah. Ia terus mendekati Maya, memberikan perhatian lebih, bahkan membantu secara diam-diam agar pekerjaannya di rumah terasa lebih ringan. Perhatian demi perhatian itu membuat Maya goyah. Kesepian, kebutuhan finansial, dan rasa ingin dimengerti membuat pertahanannya runtuh sedikit demi sedikit. Akhirnya, Maya terjebak dalam lingkaran baru. Ia mulai menjalin hubungan dengan pria kedua, sementara hubungannya dengan pria pertama masih berjalan. Kini, Maya resmi menjadi simpanan dua pria sekaligus. Kehidupan yang awalnya hanya berputar pada pekerjaan rumah tangga berubah menjadi penuh rahasia dan kebohongan. Di satu sisi, Maya merasakan keuntungan materi yang semakin besar. Kedua pria itu berlomba memberikan hadiah, uang, dan kenyamanan untuk membuatnya bahagia. Namun di sisi lain, hatinya semakin gelisah. Setiap kali berbohong, ia merasa takut jika rahasianya terbongkar. Maya mulai menyadari bahwa ia berjalan di atas tali yang sangat tipis, di mana satu kesalahan kecil bisa menjatuhkannya ke dalam masalah besar. Meskipun demikian, Maya terus melanjutkan hubungan itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia lakukan hanyalah demi masa depan keluarga di kampung. Namun jauh di dalam hati, Maya tahu bahwa ia sedang menjerumuskan dirinya ke dalam jalan yang semakin sulit keluar. Kehidupan ganda ini tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga mulai menggerogoti ketenangan jiwanya. Apa yang belum disadari Maya adalah bahwa perjalanan ini belum mencapai puncaknya. Kehadiran pria kedua hanyalah awal dari cobaan yang lebih besar. Tak lama kemudian, sebuah babak baru akan terbuka, ketika seorang pria ketiga masuk ke dalam kehidupannya dan membuat segalanya semakin rumit. Kehidupan Maya perlahan berubah menjadi semakin rumit. Setelah menjadi simpanan dua pria sekaligus, hari-harinya tidak lagi hanya dipenuhi pekerjaan rumah tangga. Ia kini harus pandai-pandai membagi waktu, menjaga rahasia, serta menutupi setiap kebohongan yang kian menumpuk. Setiap langkahnya penuh perhitungan, seolah ia berjalan di atas pasir yang bisa runtuh kapan saja. Maya kerap merasa tertekan. Di satu sisi, ia mendapatkan uang dalam jumlah besar, hadiah-hadiah mahal, serta kenyamanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun di sisi lain, ia hidup dalam ketakutan. Setiap kali telepon berdering atau ada pintu rumah diketuk, jantungnya berdegup kencang, takut jika semua kebohongan itu terbongkar. Pria pertama yang lebih tua cenderung posesif. Ia ingin Maya selalu tersedia kapan saja ia datang, menuntut kesetiaan meski hubungan mereka tidak resmi. Sedangkan pria kedua yang lebih muda memiliki sifat berbeda. Ia lebih manja, sering cemburu tanpa alasan, dan ingin selalu mendapatkan perhatian. Maya terhimpit di antara dua karakter ini. Kedua-duanya menuntut cinta, namun Maya tahu dirinya hanya bisa berpura-pura memberi seolah sepenuh hati. Malam-malam panjang yang seharusnya bisa digunakan untuk beristirahat, justru dihabiskan Maya untuk memikirkan cara agar rahasianya tetap aman. Ia harus berhati-hati dalam berbicara, menyusun alasan jika salah satu pria mencurigai. Tak jarang, Maya merasa dirinya seperti seorang pemain sandiwara, yang setiap hari memerankan peran berbeda tanpa boleh ada satupun kesalahan. Tekanan batin itu semakin berat ketika ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ada rasa bersalah yang kerap muncul, terutama saat ia teringat wajah orang tua dan adik-adiknya di kampung. Mereka percaya Maya bekerja keras dengan cara yang halal demi mengirimkan uang ke rumah. Mereka tidak pernah tahu bahwa uang yang dikirimkan berasal dari hubungan gelap yang ia jalani. Maya berusaha menghibur dirinya dengan mengatakan bahwa semua ini hanyalah jalan sementara. Ia berpikir, jika sudah terkumpul cukup banyak uang, ia bisa berhenti dari semua ini dan pulang ke tanah air. Namun kenyataannya, semakin hari ia semakin terikat. Kedua pria itu sama-sama memberikan janji-janji besar, menawarkan kehidupan lebih mewah, dan menjerat Maya dengan gaya hidup yang semakin sulit ia tinggalkan. Dalam kesendiriannya, Maya sering menangis diam-diam di kamar mandi. Tempat itulah satu-satunya ruang di mana ia bisa melepaskan semua tekanan tanpa ada yang tahu. Air mata jatuh bersama rasa sesak di dada, mencerminkan betapa rapuhnya ia di balik topeng kekuatan yang selama ini ditunjukkan.
Namun, setiap kali selesai menangis, Maya kembali berdiri, membersihkan wajah, dan melanjutkan perannya seolah tidak ada apa-apa. Hari demi hari, tekanan itu membuat Maya semakin terhimpit. Ia sadar bahwa dirinya sedang terjebak dalam sebuah permainan berbahaya. Namun yang lebih menakutkan adalah, Maya mulai merasa tidak lagi punya pilihan untuk mundur. Ia terlalu jauh melangkah, dan semakin dalam dirinya terikat, semakin sulit jalan keluar ditemukan. Apa yang tidak ia duga, tekanan itu masih akan bertambah. Kehidupan Maya yang sudah rumit akan menjadi semakin kacau ketika kehadiran seorang pria ketiga masuk ke dalam hidupnya. Kehadiran itu bukan hanya menambah rahasia baru, melainkan juga membawa Maya menuju titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kehidupan Maya yang sudah penuh tekanan semakin memuncak ketika seorang pria ketiga hadir dalam lingkaran hidupnya. Pria ini bukan orang asing sama sekali. Ia adalah rekan dekat dari pria pertama sekaligus memiliki hubungan bisnis dengan pria kedua. Kehadirannya seakan menjadi badai baru yang siap mengguncang fondasi rapuh yang selama ini Maya pertahankan. Pria ketiga ini memiliki karakter yang berbeda. Ia lebih dewasa, penuh wibawa, dan dikenal berpengaruh di lingkungannya. Dari segi harta, ia tidak kalah dengan dua pria sebelumnya. Namun yang membedakannya adalah cara ia mendekati Maya. Tidak dengan kata-kata manis atau hadiah kecil, melainkan dengan pendekatan serius dan penuh kendali. Ia melihat Maya bukan sekadar pelayan rumah atau sekadar hiburan, melainkan sosok yang dianggap mampu mengisi kekosongan pribadinya. Pertemuan pertama Maya dengan pria ketiga terjadi secara tidak sengaja. Ia diminta untuk menghidangkan makanan ketika pria tersebut datang berkunjung ke rumah bersama pria pertama. Tatapan tajam pria itu membuat Maya merasa gugup, seolah dirinya tengah dinilai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tidak lama setelah pertemuan itu, pria ketiga mulai mencari cara untuk berhubungan langsung dengan Maya. Ia menyampaikan rasa tertariknya secara terang-terangan, tanpa basa-basi. Bagi Maya, kehadiran pria ketiga ini menjadi beban yang tak terduga. Ia sudah cukup kewalahan menyembunyikan hubungan dengan dua pria sebelumnya. Kini ia dihadapkan pada pilihan yang lebih sulit. Menolak berarti berisiko membongkar rahasia. Menerima berarti semakin dalam ia terjerat. Namun, tekanan hidup yang terus menghimpit membuat Maya lagi-lagi goyah. Ia tidak mampu menolak. Pria ketiga dengan cepat menjerat Maya dalam jaringannya. Ia menawarkan rumah khusus untuk Maya, lengkap dengan fasilitas mewah. Maya yang sudah terbiasa dengan kenyamanan dari dua pria sebelumnya, merasa tawaran itu terlalu sulit ditolak. Akhirnya, ia menerima. Dengan begitu, statusnya kini berubah semakin rumit. Maya menjadi simpanan tiga pria Arab sekaligus, yang tanpa mereka sadari saling berbagi perempuan yang sama. Sejak saat itu, hidup Maya dipenuhi rahasia berlapis. Ia harus berbohong kepada masing-masing pria, berpura-pura setia, padahal kenyataannya ia membagi dirinya untuk tiga orang berbeda. Tekanan mental yang sudah berat kini semakin menyesakkan dada. Setiap kali Maya berada di dekat salah satu dari mereka, ia dihantui rasa takut kalau sewaktu-waktu semua akan terbongkar. Namun, yang lebih mengerikan adalah perasaan Maya sendiri. Ia mulai kehilangan jati diri, tidak tahu lagi siapa dirinya yang sebenarnya. Apakah ia hanya seorang pekerja yang ingin memperbaiki nasib? Atau sekadar perempuan yang terseret dalam arus kemewahan dan permainan berbahaya? Dalam keheningan malam, Maya kerap merenung dan bertanya pada dirinya sendiri. Namun jawaban itu tidak pernah ia temukan. Kehadiran pria ketiga tidak hanya memperumit kehidupan Maya, tetapi juga menyiapkan jalan menuju titik balik yang lebih kelam. Sebuah peristiwa di kamar mandi akan menjadi bukti bahwa tekanan batin yang ia tanggung terlalu berat, hingga mendorongnya melakukan sesuatu yang di luar nalar. Dari sinilah awal tindakan gila Maya mulai muncul, tindakan yang akan mengguncang semua rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Tekanan hidup yang dijalani Maya akhirnya mencapai puncaknya. Menjadi simpanan tiga pria Arab sekaligus membuat pikirannya kacau. Setiap hari ia harus berpura-pura setia pada masing-masing pria, menyusun kebohongan demi kebohongan, dan hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Tubuhnya tampak sehat dari luar, namun batinnya sudah hancur perlahan. Dalam kondisi itulah, kamar mandi menjadi tempat pelarian satu-satunya.
Kamar mandi yang bagi orang lain hanya sekadar ruang membersihkan diri, bagi Maya menjadi ruang paling aman untuk meluapkan semua perasaan. Setiap kali tekanan memuncak, ia akan mengunci pintu, duduk di lantai dingin, dan menangis tanpa suara. Namun, semakin lama, tangisan itu tidak cukup. Maya mulai melakukan hal-hal di luar kebiasaan, bahkan di luar logika. Suatu malam, setelah menerima telepon bertubi-tubi dari dua pria berbeda yang sama-sama menuntut kehadirannya, Maya masuk ke kamar mandi dengan tubuh gemetar. Ia merasa hidupnya seperti dikepung dari segala arah. Dengan wajah penuh air mata, ia mulai menyalakan shower dan membiarkan air mengucur deras, seakan ingin menenggelamkan semua beban pikirannya. Di tengah suara air yang deras, Maya tertawa kecil, tawa getir yang bercampur dengan isak tangis. Dalam keadaan tertekan itu, Maya melakukan tindakan yang bisa disebut gila. Ia mulai berbicara sendiri di depan cermin kamar mandi, memaki dirinya, lalu meminta maaf pada bayangan yang ia lihat. Beberapa kali ia menepuk wajahnya dengan keras, seolah ingin membangunkan dirinya dari mimpi buruk. Namun, bukannya sadar, Maya semakin larut dalam emosi. Ia bahkan pernah menuliskan kalimat penuh amarah di dinding kamar mandi dengan lipstik yang dibawanya. Kalimat yang mencerminkan rasa benci pada kehidupan yang ia jalani. Kamar mandi menjadi saksi bisu bagaimana seorang perempuan yang tampak kuat di luar sebenarnya rapuh di dalam. Di ruang itu, Maya pernah berdiam diri berjam-jam, menyalakan keran hingga air memenuhi lantai, hanya untuk merasakan sensasi seakan semua masalah hanyut terbawa arus. Baginya, tindakan itu bukan sekadar pelampiasan, melainkan cara bertahan hidup dari tekanan yang hampir merenggut kewarasannya. Namun, perilaku aneh Maya tidak sepenuhnya tersembunyi. Beberapa pelayan rumah lain mulai curiga karena Maya sering menghabiskan waktu lama di kamar mandi. Ada yang mendengar suara tangis, ada pula yang melihat bekas tulisan di kaca yang kemudian segera dihapus Maya. Desas-desus pun mulai beredar, meski belum ada yang berani melaporkannya pada majikan atau salah satu pria Arab yang dekat dengannya. Apa yang dilakukan Maya di kamar mandi hanyalah puncak dari tekanan yang belum menemukan jalan keluar. Ia tidak menyadari bahwa rahasianya perlahan akan terkuak. Dan ketika kebenaran itu terungkap, bukan hanya dirinya yang hancur, melainkan juga hubungan dengan ketiga pria yang selama ini menjadikannya simpanan. Tindakan gila Maya di kamar mandi hanyalah awal. Tak lama lagi, rahasia besar yang ia sembunyikan akan terbongkar satu persatu, mengantarkannya pada titik terendah dalam hidup. Kehidupan ganda yang dijalani Maya akhirnya tidak bisa lagi bertahan lama. Rahasia yang ia simpan rapat selama ini perlahan mulai terkuak. Semuanya berawal dari kecurigaan kecil yang kemudian berkembang menjadi badai besar. Pria pertama yang selama ini dikenal posesif, mulai merasa ada yang berbeda pada Maya. Ia melihat perubahan sikap, sering mencari alasan untuk tidak menemuinya, dan kadang tampak terburu-buru setiap kali harus pergi. Rasa curiga itu diperkuat ketika salah satu temannya secara tidak sengaja menyebut nama Maya di hadapan pria kedua. Percakapan singkat itu menimbulkan tanda tanya besar, karena ternyata kedua pria tersebut mengenal perempuan yang sama. Kecurigaan berubah menjadi penyelidikan. Pria pertama mulai menanyakan keberadaan Maya pada hari-hari tertentu, sementara pria kedua diam-diam mengikuti pergerakannya. Mereka masing-masing mulai menghubungkan potongan-potongan kecil yang selama ini tidak mereka sadari. Sementara itu, pria ketiga yang juga dekat dengan keduanya, tanpa sengaja mendengar percakapan tentang Maya. Saat itulah, semua kebohongan yang Maya bangun mulai runtuh. Hari yang paling ditakuti Maya pun tiba. Ketiga pria itu akhirnya mengetahui bahwa mereka selama ini berbagi perempuan yang sama. Rasa marah dan kecewa tidak bisa dihindari. Mereka merasa dipermainkan, merasa dikhianati, dan harga diri mereka seakan diinjak-injak. Pertengkaran besar tidak terelakkan, dan nama Maya menjadi pusat perdebatan. Maya sendiri tidak mampu menghadapi kenyataan itu. Ia ketakutan, tubuhnya gemetar ketika satu persatu pria itu menanyakan kebenaran. Dengan suara terbata, Maya mencoba memberi alasan, mengatakan bahwa ia hanya korban keadaan. Namun, kalimat itu tidak cukup untuk meredakan amarah. Wajah-wajah yang dulu menatapnya penuh kasih kini berubah menjadi dingin, penuh kebencian.
Kabar tentang rahasia Maya tidak berhenti di lingkaran mereka saja. Perlahan, cerita itu menyebar ke orang-orang sekitar, termasuk beberapa pelayan rumah dan tetangga yang mulai berbisik-bisik. Nama Maya menjadi buah bibir, seolah semua mata kini tertuju padanya. Kehidupan yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat kini terbongkar di hadapan banyak orang. Bagi Maya, ini adalah titik runtuh yang tidak pernah ia bayangkan. Semua kenyamanan, hadiah, dan uang yang ia dapatkan kini terasa tidak berarti. Yang tersisa hanyalah rasa malu, ketakutan, dan penyesalan mendalam. Ia sadar bahwa kebohongan yang ia bangun tidak pernah bisa bertahan selamanya. Sejak hari itu, hidup Maya tidak lagi sama. Ia kehilangan kepercayaan dari ketiga pria yang dulu mengelilinginya, dan sekaligus kehilangan pijakan yang selama ini ia gunakan untuk bertahan di negeri orang. Namun, kisah ini belum berakhir. Dari kehancuran itu, Maya masih harus menghadapi bab terakhir yang akan menentukan kemana jalan hidupnya berakhir, antara kembali pulang dengan penyesalan, atau terus terjerat dalam lingkaran yang penuh kegelapan. Setelah rahasianya terbongkar, Maya menjalani hari-hari penuh ketidakpastian. Tiga pria yang dulu menaruh perhatian dan kasih sayang kini berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Mereka menjauh, sebagian menunjukkan amarah, sebagian lagi memilih diam dan pergi tanpa meninggalkan kabar. Maya tidak lagi menjadi pusat perhatian, tidak lagi mendapat hadiah, dan tidak lagi memiliki perlindungan. Kehidupannya berubah drastis dalam waktu singkat. Malam-malam panjang yang dulu dihabiskan untuk menjawab telepon dan pesan dari para pria itu, kini berubah menjadi malam sunyi yang penuh tangis. Maya sering duduk sendiri di sudut kamar, menatap kosong ke arah dinding, seolah menanyakan kepada dirinya sendiri, bagaimana semua ini bisa terjadi? Dari seorang perempuan yang berangkat dengan niat mulia untuk membantu keluarga, ia berakhir menjadi sosok yang hidup dalam kebohongan dan skandal. Kehilangan kenyamanan membuat Maya sadar bahwa semua yang pernah ia terima hanyalah sementara. Rumah mewah, hadiah mahal, dan uang dalam jumlah besar. Semuanya lenyap begitu rahasia terungkap. Yang tersisa hanyalah rasa malu, ketakutan, dan penyesalan. Maya mulai menyadari bahwa jalan pintas yang ia ambil justru menyeretnya semakin jauh dari tujuan awal, membahagiakan keluarga di kampung halaman. Dalam kesendiriannya, Maya kembali ke kamar mandi, tempat yang pernah menjadi pelarian sekaligus saksi kebingungannya. Namun kali ini berbeda. Ia tidak lagi menangis histeris atau menulis kata-kata penuh amarah di cermin. Sebaliknya, ia berdoa dalam hati, memohon ampun atas segala kesalahan yang sudah ia perbuat. Air mata jatuh bukan lagi karena tekanan, melainkan karena penyesalan. Hari-hari berikutnya Maya menjalani hidup lebih tenang meski dalam keterbatasan. Ia memilih berhenti dari segala hubungan yang pernah dijalaninya. Uang yang tersisa ia kirimkan ke kampung, dan sisanya ia tabung dengan harapan bisa segera pulang. Walau tidak banyak, Maya merasa lebih damai menjalani hidup apa adanya. Ia mulai menyadari bahwa harga diri dan kehormatan jauh lebih berharga daripada harta yang melimpah. Kisah Maya menjadi cermin betapa mudahnya manusia terjerumus dalam jebakan duniawi ketika dihadapkan pada kesepian, tekanan, dan godaan materi. Namun, sekaligus menjadi pengingat bahwa tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Kebenaran pada akhirnya akan terbongkar, dan penyesalan selalu datang terlambat. Pesan moral. Kisah Maya mengajarkan bahwa hidup di perantauan memang penuh tantangan. Rasa sepi dan kebutuhan ekonomi seringkali membuat seseorang tergoda untuk mengambil jalan pintas. Namun, jalan itu tidak pernah benar-benar membawa kebahagiaan. Kehormatan, kesetiaan, dan iman jauh lebih berharga daripada harta yang bersifat sementara. Setiap orang harus berhati-hati dalam langkah, karena satu keputusan salah bisa mengubah jalan hidup selamanya. Wallahu alam bishawab. Itulah kisah nyata yang penuh lika-liku dari perjalanan seorang TKW bernama Maya. Dari cerita ini kita belajar bahwa kemewahan tidak selalu membawa kebahagiaan, dan setiap jalan pintas justru bisa menjerumuskan ke dalam penyesalan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah, menjaga kehormatan, serta tetap berada di jalan yang diridhai Allah. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini di Sri Story. Jangan lupa untuk selalu bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
serta mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari setiap kisah yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.